Analis kebijakan publik pernah mengingatkan Jokowi soal utang kereta cepat yang akan jadi bom waktu di masa depan. Sayangnya hal ini tidak diindahkan oleh rezim saat itu. Bahkan Ignatius Jonan sebagai Menteri Perhubungan saat itu justru kena reshuffle kabinet karena menolak usulan kereta cepat, dan ternyata kekhawatiran tersebut terbukti terjadi pada saat ini. Kalau tidak bisa membayar, China akan sita pelabuhan Indonesia. Ide dari kereta cepat ini diwujudkan di era pemerintahan Joko Widodo. Sebelum diadakannya kereta cepat tersebut, Jokowi sempat berdiskusi dengan Ignatius Jonan Menteri Perhubungan saat itu dan Agus Pambagio sebagai analis kebijakan publik. Berdasarkan hitung-hitungan, dari yang tadinya rencana pinjaman dari Jepang dengan bunga yang rendah, namun entah kenapa tiba-tiba diambil alih oleh China, sehingga menyebabkan perubahan hitungan keuangan serta bunga pinjaman yang besar. Bagi Agus Pambagio ini nggak masuk akal. Artinya proyek ini di luar kemampuan Indonesia. Agus sudah mengingatkan Jokowi pada saat itu dan memprediksi akan jadi masalah di masa depan. Sejak awal didirikannya proyek tersebut, Ignatius Jonan selaku Menteri Perhubungan juga khawatir dan menolak. Bahkan mengatakan mending membuka jalur kereta komersial di seluruh Indonesia, tetapi tidak didengar. Awalnya proyek itu ditangani oleh konsorsium BUMN, yaitu Wika. Sayangnya Wika pada saat itu menyerah dan diserahkan pada KAI. Tetapi ternyata KAI hanya sebagai kasir pada saat itu, karena dananya lewat APBN. Akhirnya kita bisa melihat sendiri yang terjadi saat ini. Hutang kereta cepat mencapai 116 triliun rupiah. Dengan bunga 2 triliun per tahun, sedangkan penjualan tiket kereta cepat hanya 1,2 triliun per tahun keuntungannya. Kita mau bayar lewat mana? Sampai-sampai Menteri Keuangan Purbaya dirinya ogah bayar utang kereta cepat pakai APBN. Karena ini persoalan bisnis BUMN, jadi seharusnya bisnis ini dibayar dan dikelola oleh joint venture antara induk perusahaan BUMN saat ini. Dan perlu kita ketahui bahwa jika tidak dibayar, maka ada kemungkinan pelabuhan milik Indonesia khususnya di Natuna akan diambil oleh Cina berdasarkan perjanjian pinjaman. Seperti yang pernah dialami Sri Lanka beberapa tahun lalu, yang mana pelabuhan mereka diambil karena nggak bisa bayar hutang dan dijadikan pangkalan militer Cina.